ada yang nanya, kenapa pilih Cimory ketimbang ULTJ? Emang Cimory nih, kok pada tahu sih isi Salah, fotonya bukan Bang Cimory Riki? lah. Bukan. Tuh, bukan Cimory tuh. Siapa yang nanya tadi tuh? Bukan Cimory lah. Bukan Cimory, Salah guys. Salah tebak tebak lah. kalian. Oke, salah tebak. Oh, mau nanya pernikahan katanya gimana nih view-nya Nikel, Bang Riki? nikel sama sih, sama kayak emas lah sih ya. Ya sama kayak emas lah. Di Indonesia Oke. nggak ada yang pilihan ya sih, cuma ada Uh-uh. Inco sama Antam. Antam pun sebenarnya gado-gado sih, sebenarnya Mm-mm. bukan nikel doang, gado-gado gitu kan. Jadi pure eh, sekarang cuma ada Inco doang gitu ya. Secara valuasi juga nggak menarik Oh, sih, Ci. Cuma ya, karena nggak ada pilihan ya, jadi Inco yang paling bagus uh-uh. sih, Ci. Menurut gue, Ci ya. Nah, kalau ambil view Oh, nikel gimana? oh. Ya, buat gue komoditas ya masih akan oke, Ci ya. Jadi maksudnya Mm-mm. beberapa komoditas masih masih akan dicoba di bawah story-nya gitu, Ci, sampai ke depan gitu ya. Apalagi nikel ini kan juga jadi bahan baku buat Mm-mm. baterai baterai itu, Ci ya, baterai EV gitu ya. Jadi masih lah dapat story Mm-mm. aja gitu. Cuman itulah di Indonesia tuh nggak ada pilihan sih, makanya susah gitu loh. Kalau di luar tuh banyak sih gitu. Nikel, iron ore tuh banyak, iya. Oke. Oh, oh. Jadi kayak yang benar-benar mewakili komoditas itunya nggak ada Indonesia yang tuh benar-benar juga Indonesia tuh ya, cuma karena Indonesia tuh cuma campur-campur bagus juga ya. cuma coal doang sih yang ininya ya komoditasnya gitu ya. CPO kita Mm-mm. memang besar sih, tapi masalah Mm-mm. kita bukan price taker sih. Kita masih kalah sama Malaysia ya. Kan semua acuan kan harga di Malaysia gitu kan. Lucunya Indonesia gede tapi acuan harganya di Malaysia kan lucu gitu. Mm-mm. Mm-mm. CPO belum menarik ya, CPO Bang Riki? gue agak agak lagging tuh sih. Gue punya tapi agak lagging lah. Gue nggak buat gue sih belum belum menarik ya Ci. Oh, Udah sebenarnya sudah udah ada sih di Porto, cuma biar kayak biarin kurang biarin ya aja emang sih yang ya ada aja lah. sawit ya. Oke, baik. Kalau gitu kita tanya soal ini, banyak yang nanya soal IKN, kenapa pada punya dan gak naik-naik ya konstruksi ya. Kalau point of view-nya Bang Riki gimana sih kalau konstruksi ini sama Konstruksi properti? buat gue nggak menarik sih. Ya honestly buat gue nggak dapet Mm-mm. story-nya sih, gue nggak dapet modnya gitu ya. IKN tuh cuma kayak buat gue buat gembor-gembor doang sih. Sebenarnya BUMN karya tuh udah nggak ada duitnya sih. Negara tuh udah lagi nggak ada duitnya. Jadi Mm-mm. percuma lo pegang saham BUMN karya yang Mm-mm. sekarang aja ya Ci, kondisinya udah menggap-menggap gitu loh Ci. Utangnya udah gede banget gitu kan. Bahkan mereka harus berapa kali Mm-mm. disuntik tuh Ci gitu ya. Jadi buat gue nggak lihat hal sesuatu yang menarik sih. Buat gue IKN enggak lah. Gue sih apalagi Iya. ya ini sih ya. Gue memang sebenarnya anti banget yang namanya perusahaan BUMN. Kecuali ya ada beberapa lah karena nggak ada pilihan aja. Jadi kalau kayak perusahaan-perusahaan kayak karya-karya gitu, Mm-mm. aduh, udah margin tipis sih, utangnya banyak, apa yang dicari sih, gitu kan? Jadi istilahnya kalau marginnya tipis, Mm-mm. Benar. buat apa sih gitu loh? Apa? Kalau properti, Mm-mm. properti gue juga melihatnya gini, properti kan ada macam-macam aja, ada hunian, ada industrial Mm-mm. area, ada high rise building gitu ya, kayak apartemen gitu ya. Dua Ya, dua dua betul. properti Ci, high rise building sama properti komersial ya Ci, itu belum, kurasa belum ya Ci, karena kalau kita ngomong gini Ki, daya beli kita belum pulih Ci, sedangkan lo kalau misalkan lo mau main properti kan itu kan lo mesti punya daya beli Ci untuk beli rumah gitu kan. Ada dua sih Ci, ada dua nih, properti ada dua Ci. Mm-mm. Orang yang punya uang sekarang belum mau spending Ci, artinya mereka belum confidence buat spending. Mm-mm. Orang yang middle income Ci, yang beli rumah Mm-mm. residensial Ci ya, itu tergantung sama KPR Ci. Sekarang gimana lo mau KPR Ci? Orang Mm-mm. sekarang semua lagi, kemarin kan banyak PHK tuh Ci ya, daya beli hilang gitu kan. Artinya lo orang KPR tuh belum belum ada ini Ci, belum ada ke arah ke sana gitu kan, masih butuh waktu lah. Sekarang orang mikir makan dulu gitu loh Ci. Orang makan dulu yang penting gitu kan, orang bisa hidup normal dulu biasa gitu kan. Nah kalau properti satu lagi, gue lebih senang ke industrial area sih, Ci. Itu buat gue lebih menarik buat gue ya. Dengan story-nya. Masih lebih Iya, iya. ada story-nya Satu ya. story-nya masalah, apa namanya,
storage ya, apa sih storage itu data storage ya, data Pergudangan. storage apa tuh namanya? Sama itu Ci. Sekarang kan Indonesia kan jadi incaran itu ya Ci ya, incaran beberapa negara luar untuk investasi Ci. Jadi kalau orang mau bangun pabrik ya, ya orang kan larinya kan ke industrial area dulu gitu loh Ci. Gitu loh. Jadi kenapa gue bilang dari Oke. 3 sektor properti yang menurut gue menarik ya cuma industrial area doang sih. Ya gue ada sih, gue ada. Oh, tuh data Kok center tuh. Towel Nah, bilang itu data kan data center lagi center. sekarang lagi digalakan tuh, Ci. Karena tadi kan di Singapura tuh, sekarang Indonesia lagi mulai mau bangun gitu kan. Nah, bangunnya di itu, Ci, Mm-mm. di industrial area kan. Ada tuh yang udah siap tuh. Dua-duanya udah siap lah sebenarnya. Oke, ada katanya kalau industrial property Ada Bang Riki kok ada. punya. Oke, ini properti buat Wishe katanya. Yo ampun. Wishe mah nyewa ruko ya. Minyak bakal anjlok lagi nggak, Pak Riki? Ada yang nanya gitu. Baiklah, kita jawab. Kamu bertanya, Pak Riki menjawab. Baik. Minyak bakal anjlok lagi nggak, Pak Riki? China kok lama banget reopennya. Habis itu kasus COVID-nya juga lagi naik ya. Gimana nih? Gini lah, orang tuh ngeliat COVID tuh ya, gue ngomong masalah Cina reopen ya. Cina reopen itu sekarang, Mm-mm. kalau kita lihat gini, Ci, story-nya ya. Kenapa Cina maksain banget reopen nih, Ci? Jadi dunia ini kan lagi hancur nih, Ci. Belahan dunia satu, Ci, belahan dunia Mm-mm. Eropa, belahan dunianya Amerika gitu ya. Itu kan lagi dipaksa naik ke suku bunga, Ci. Sampai ekonomi juga lemes ya, Ci ya. Ekonomi lemes, ekonomi cenderung lebih Mm-mm. ke arah ke bawah gitu ya, Ci ya. Sekarang kalau Cina itu Mm-mm. nggak reopen, Ci, siapa yang bakal nopang dunia, Ci? Makanya Cina buru-buru reopen, gitu kan. Dengan tujuan nanti kalau begitu mereka Mm-mm. reopen, nah, mereka bisa menopang dunia. Kalau dibilang gini, orang Mm-mm. melihatnya mungkin Cina dipaksakan gitu ya, reopen karena kasus COVID-nya kata melonjak. Sebenarnya gini, jangan lupa ya, kita COVID ini kan sebenarnya Cina udah cukup lama di lockdown gitu ya, dan mereka udah berapa kali disuntik vaksin gitu kan. Jadi sebenarnya mereka tuh sudah Ci, udah dapat udah dapat immunity gitu ya. Satu, yang kedua Ci, COVID-nya kan juga sebenarnya Mm-mm. bukan COVID yang berat Ci. Sekarang COVID-nya mild Ci. COVID itu mild. Lo kalau kena COVID itu cuma batuk-batuk, pusing doang gitu kan. Nggak kayak waktu gue kena COVID Ci. Waktu gue kena COVID tuh gue sampai hampir lewat tuh Ci gitu kan. Karena berat banget tuh Ci gitu ya. Kalau sekarang Iya, yang kayak iya. Omicron, Zaman Delta, dulu iya kalau salah Delta. Omicron tuh ya lu cuma pusing gitu Ci. Mm-mm. Terakhir Mas Riza kena COVID juga dia bilang cuma pusing doang, bahkan dia nggak tahu kalau itu COVID gitu kan. Jadi kalau di Cina tuh dibilang COVID itu COVID yang memang mild symptom Ci gitu loh. Dan mereka udah prepare Ci negara Ci. Jadi mereka prepare bikin semua instalasi tuh Ci, sampai semua juga disupport obat-obatan Ci gitu ya. Jadi orang-orang yang kena COVID itu sebenarnya cuma tidur doang Ci, istirahat berapa hari ya udah gitu loh Ci. Jadi soalnya gini Ci, agak lucu kan Mm-mm. kondisinya. Kalau memang itu kasusnya naik lagi Ci, kenapa mereka nggak lockdown lagi Ci? Malah mereka buka terus kan? Sekarang semua dibuka Ci, Hong Kong dibuka, Mm-mm. China dibuka, bahkan China udah ngebuka penerbangan luar negeri Ci gitu kan. Padahal kalau dibilang COVID-nya naik, ya harusnya tutup lagi kan? Ini kan enggak Ci, enggak. Jadi kita harus Mm-mm. cari tahu nih Mm-mm. ada apa gitu kan. Jadi memang COVID itu sebenarnya biasa-biasa aja Ci, emang biasa-biasa aja. Dan ingat Ci, Mm-mm. herd immunity itu didapat di saat lo kena COVID-nya massal, Ci, bareng-bareng semua nih, Ci. Ada semua jadi orang jadi dapat ini, Ci, herd immunity kan. Jadi semua dapat immunity bareng-bareng tuh, Ci, gitu loh. Jadi memang Mm-mm. mereka udah siap sih, Ci. Mereka udah siap. Mm-mm. Mereka siap banget dan mereka memang siap di open sih, Ci. Nah, kalau masalah Cina di open Oke. Ci, itu sebenarnya bukan buat ngeboost komunitas, Ci, tapi buat bikin base baru supaya mereka nggak jatuh lagi, Ci. Makanya kalau dibilang oil sebenarnya nanti jatuh lagi apa enggak, sebenarnya itu dengan kondisi Cina yang reopen Ci ya. Sebenarnya bukan akan naik sih Ci. Dapat support aja lah supaya nggak jatuh banget gitu loh. Jadi satu oil tuh dapat Mm-mm. support dari Cina. Kedua Ci, yang tadi gue bilang sebenarnya tuh oil tuh kalau boleh dibilang agak agak tricky Ci, agak dimanipulasi lah sama Amerika lah gitu ya. Sekarang kalau mereka cadangan minyaknya itu udah habis Ci, mereka mesti isi lagi. Mereka mesti isi lagi cadangan minyaknya gitu loh. Mm. Ya kalau mereka isi lagi, sekarang kan yang ada tuh beritanya kan apa Rusia kan mau di cap tuh Ci, dibeli $65 gitu kan. Oke lalu jual nih Mm-mm. minyak 65, gue mau Mm-mm. beli nih kalau 65 gitu kan. Ya Rusia tinggal bilang, ya Mm-mm. gue nggak mau jual ke lu lah, ngapain gue jual 65 gitu Ci. ini kan juga perang gengsi Ci. Ini perang Rusia, Cina, Mm-mm. Amerika sama dan again itu kan perang gengsi juga Ci.
sama-sama gengsi, sama-sama punya harga diri, Ci. Walaupun gua butuh duit ya, gua gak bakal jual minyak ke Mm-mm. lu gitu kan. Kalau lu beli murah juga gua gak bakal mau gitu loh. Iya. Nah, kemarin gua juga baca, Ci, Iya. bahkan di Amerika aja, Ci, itu oil produsernya aja, Ci, ya, itu nggak mau, Ci, ngirim-ngirim ke buat ngisi cadangan mereka, Ci. Karena kenapa? Joe Biden itu udah bilang, gua akan beli minyak lo buat dengan harga 75 buat gua ngisi SPR. Ngomong-ngomong SPR itu apa? SPR itu adalah sorry apa namanya gue lupa. Apa namanya reserve ya. Jadi reserve minyak mereka, Ci, ya. Oil reserve mereka gitu ya. Jadi mereka tuh nggak mau, Ci, nggak mau dibeli harga 75. Istilahnya gini, kalau lu mau harga 75, oke lah gua kasih ada yang ada aja gitu loh, Ci. Jadi gua kasih minyak yang ada aja gitu loh. Mm-mm. Jadi mereka bilang kalau lu mau beli harga tinggi baru gua kasih. Jadi betapa bayangin, Ci, itu itu oil mereka, Ci, yang di negara mereka sendiri aja, Ci, mereka nggak mau kasih dengan harga murah gitu loh, Ci. Jadi benar-benar nih oil nih agak tricky, Ci. Harganya agak-agak dimanipulasi lah. Ya gue cuma bilang bahwa possible harga oil 100, gue bilang possible, Ci. Soon or later sih bakal back to normal lagi, Ci, ya. Gitu. Jadi kalau dibilang bakal turun apa enggak, Back to normalnya yang tinggi gitu sekarang minyak maksudnya. gak ada, Ci. Minyak tuh sebenarnya supply tuh agak susah, Ci, gitu loh. Even terakhir gue baca OPEC aja, Ci, itu OPEC aja udah bilang gue nggak bisa naikin capacity sampai 2026, Ci, gitu loh. Jadi masih agak Mm-mm. lama, Ci, butuh supply baru gitu kan. Jadi selama ini supply memang agak kesendat, Ci. Karena kalau kita ingat ke belakang, Ci, itu Mm-mm. kan semua tuh kan orang ngomong go green ya, ESG, akhirnya orang lupa, Ci. Lupa invest ke minyak gitu kan. Begitu sekarang butuh nggak ada barangnya gitu loh, Ci. Kan terus saya lupa beli sahamnya waktu itu Iya, kan. iya, iya, iya. Iya tuh SPR tuh Strategic Petroleum Reserve. Jadi Iya. jadi SPR tuh jadi Amerika gini, Ci. Amerika tuh punya cadangan minyak, Ci. Itu gue lupa, Ci, berapa jumlahnya, Ci, ya. Jadi itu mereka mesti isi, Ci. Mesti isi sampai batas minimum tuh dia gini nih. Dia nggak boleh sampai di bawah batas minimum dia. Nah, kalau udah batas minimum dia mesti isi lagi, Ci. Mesti isi Mm-mm. lagi. Dia beli lagi minyaknya untuk masuk lagi ke dia punya reserve gitu loh, Ci. Nah, sekarang itu reserve-nya itu, Ci, itu udah Mm-mm. terendah sejak tahun 1983, Ci. Bayangin, stoknya tuh udah habis banget, tapi mereka belum ngisi-ngisi, Ci. Jadi kalau mesti mau ngisi, iya, Tuh. bayangin. Makanya kalau Cici dengar kan tuh, Eropa, Amerika bilang, ya Rusia boleh lo gue beli minyaknya, tapi gue cap. Ya itu sebenarnya buat ngisi, Ci. Gue dapat barang murah gitu kan. Biar gue beli murah gitu kan. Ya Rusia tinggal bilang, nggak bakal gue kasih lah. Ngapain gue kasih lo? Apalagi lo beli murah. Beli kasih yang lain Mending kasih ke gitu yang loh. lain. Nah, nah, ini berita yang banyak banget di-share di grup-grup nih ya. Keran batubara Australia mulai dibuka lagi ke China, Pak. Kira-kira imbas ke harga batubara dunia Batu bara gimana, Pak? sebenarnya gini, Ci. Australia tuh sebenarnya nggak ditutup, Ci. Orang lupa itu nggak ditutup sebenarnya. Jadi Cina tuh masih ngambil batu bara kalori tingginya Australia, Ci, kokasnya gitu ya. Mereka masih ambil, jadi kemarin karena Mm-mm. yang punya kokas tuh nggak banyak, Ci. Cuma Australia sama beberapa negara lain ya, Ci. Jadi kalau dibilang dibuka, Ci, dibuka juga. Toh kemarin waktu China ngeluarin statement dibuka gitu ya, bandnya gitu ya. Harga batu bara juga nggak, bukannya turun, Ci, Mm-mm. nggak anjlok kok gitu loh. Biasa-biasa aja loh. Itu cuma Mm-mm. sentimen sesaat aja lah, Ci. Iya. Padahal beda ya jenis batu baranya sama yang Indonesia punya ya. Maksudnya most emiten kita Lebih kan ke thermal cuma coal, iya ya. sedikit ya yang Dan iya. Australia tuh, Ci, dia kan lebih jauh, Ci, ya ke Cina nya gitu ya. Jadi dari segi jarak juga nggak diuntungkan sih sebenarnya gitu loh. Kalau ke Mm-mm. Cina, Jadi hari ini harganya turun malah dimanfaatin buat beli saham batu bara ya, ya Ricky? beberapa lah, Ci. Ya dong, kalau kita beli gini, Ci, kalau gini, Ci, saham tuh turun ada dua, Ci. Ada market risk, ada company risk, Ci. Jadi kalau hari ini turun karena market Mm-mm. risk, Ci, itu sebenarnya kan santapan empuk, Ci. Ya kita beli lah, Ci. Sama kayak gini lah, Ci, sama Mm-mm. kayak Cici jalan-jalan ke mall lah, ada diskon kan beli, Ci, gitu kan. Beli lagi diskon gitu kan. Oke. Enak ya kalau pegang cashnya Ya ya. dong, harus dong, Ci, harus pegang cash dong. Belajar lah pegang cash, Ci. Oke, tuh.
Tuh, belajar pegang cash. Baiklah, ini loh, ada yang nanya, healthcare gimana Pak? COVID kemungkinan ada part 2 nggak kalau lihat dari China sekarang? Wah, ini kayaknya yang favor saham healthcare nih, jadi nanya. Dapat lagi nggak story-nya untuk Udah healthcare nih lewat Ci, kira-kira? udah lewat kok. Ini COVID udah lewat kok. Ini udah Hmm, penghabisan lah Ci. mm-mm, Udah penghabisan. Story COVID itu udah mau mm-mm, selesai Ci, udah mau habis lah. Jadi nggak akan ada next inilah. Gue sih bilang nggak akan ada next ya Ci ya. Karena sekarang semua juga, karena gini Ci, pandemik itu mm-mm, lama-lama kan jadi endemik Ci. Jadi kayak lo batuk-batuk biasa aja Ci gitu loh. Tadinya COVID lo kena serangan mm-mm, tapasnya gitu ya. Sekarang kalau orang kena COVID sih biasa-biasanya batuk biasa Ci. Jadi dari pandemik ke endemik, jadi kayak lo kayak flu biasa mm-mm. aja Ci gitu loh. Oke, oke. Oh, nah, kalau tahun politik gimana nih? Saya sih belum ngalamin ya, baru aja soalnya di Tahun politik magang. ya Ci, tahun politik itu yang gua tahu ya Ci, dari Mm-mm, mulai tahun 2004 peralihan, 2014 ya Ci, itu selalu orang berekspektasi baik sih Ci, karena ada perubahan ya Ci ya, apalagi di mm-mm, dua periode ini kan Ci, dua presiden ini kan dua periode semua Ci ya, 10 tahun semua Ci ya, artinya mm-mm, setelah ada mm-mm, pilpres ini Ci, itu orang pasti berharap ada perbaikan Ci gitu loh. Nah, nanti tinggal siapa aja Ci calonnya gitu kan, calon siapa yang memang digadang-gadangkan market gitu kan, siapa yang memang market favor gitu ya. Kalau yang menang market favor ya sudah Ci, sebenarnya mm-mm, bursa juga akan baik lagi Ci gitu loh. Dan mereka akan terimbas bahwa karena gini Ci, semua itu pasti kan mengarah ke perbaikan gitu ya. Orang expect perbaikan gitu kan. Jadi 10 tahun sekarang nih ya, apa mm-mm, yang buruk nanti diperbaiki gitu loh Ci. Nah makanya sebenarnya kalau lihat dari tahun politik sih nggak pernah ada masalah sih Ci. Nggak pernah ada masalah kok gitu loh. mm. Oke. Ini ada yang nanya soal time horizon nih ke Bang Riki. Jadi ada juga yang sebelumnya juga nanya hold-nya berapa tahun kayak gitu. Apa 1 sampai 3 tahun atau sebenarnya kalau dari Bang Riki sendiri apakah hitungannya waktu seperti itu atau memang ada misalnya saham udah lama kayak Warren Buffett punya gitu ya udah lama di portonya dia ya nggak keluar keluar dari porto memang ada terus di situ gitu. Nah, gimana nih soal time horizon dan kerangka Ada gini investasi Ci, ada beberapa core stock ya Ci, memang gue akan pegang sih ya. Bahkan gue udah bahkan gue udah mm-mm, sisihkan sih Ci, legacy stock gitu ya. Artinya emang saham itu nggak akan gue lepas sih Ci. Gue mm-mm, akan riding terus gitu ya. mm-mm, eh Kalau tanya berapa mm-mm. lama ya gue nggak akan lepas sih Ci. Gue nggak akan lepas gitu.